Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu setia menghadirkan informasi terbaru, analisis mendalam, dan pastinya fakta-fakta menarik seputar dunia sepak bola. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup hangat dan menjadi bahan perbincangan publik, yaitu soal 3 striker timnas U23 Indonesia yang belum mampu menunjukkan ketajamannya. Seperti yang kita ketahui bersama, Timnas U23 Indonesia baru saja menuntaskan perjuangannya di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Sayangnya, perjuangan anak asuh pelatih Gerald van den Burg harus berakhir pahit. Garuda Muda gagal lolos ke putaran final setelah hanya mampu mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan yang dijalani. Rinciannya, Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Laos, tampil perkasa dengan kemenangan 5-0 atas Makau, dan akhirnya harus tunduk 0-1 dari Korea Selatan. Dengan hasil ini, Indonesia berada di posisi yang tidak cukup untuk melangkah lebih jauh dan mimpi tampil di Piala Asia U23 2026 pun harus pupus. Kegagalan ini tentu menimbulkan kekecewaan mendalam, bukan hanya bagi para pemain dan pelatih, tetapi juga seluruh pendukung setia timnas. Publik menaruh harapan besar, apalagi setelah melihat tren positif sepak bola Indonesia di beberapa tahun terakhir, baik di level senior maupun kelompok umur. Namun, harapan tersebut harus kembali ditunda, dan salah satu aspek yang paling banyak mendapat sorotan adalah tumpulnya lini depan. Di atas kertas, sebenarnya Indonesia memiliki deretan penyerang yang cukup menjanjikan di Timnas U23. Ada nama Rafael Struijk, striker naturalisasi yang kini bermain untuk Dewa United. Lalu ada Hoki Caraka, penyerang muda lokal yang dikenal punya naluri gol tinggi dan kini membela Persita Tangerang. Tidak ketinggalan Jens Weven, bocah 19 tahun yang sempat tampil impresif bersama Timnas U19 dan sekarang memperkuat Bali United. Ketiganya diharapkan bisa menjadi ujung tombak yang membawa Garuda Muda tampil tajam di ajang kualifikasi. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Dalam 3 pertandingan yang dilakoni, tidak ada satupun dari ketiga penyerang ini yang mampu mencatatkan namanya di papan skor. Bahkan, peluang-peluang emas yang didapat sering terbuang percuma. Rafael Struijk yang sudah kenyang pengalaman internasional terlihat kesulitan menembus pertahanan lawan, Hoki Caraka yang biasanya agresif justru mandul, dan Jens Weven yang masih muda juga belum bisa berbuat banyak. Padahal, sebagai striker, tugas utama mereka adalah mencetak gol, dan ketika tugas itu gagal dijalankan, otomatis tekanan besar datang menghantam. Jika kita lihat secara statistik, kegagalan lini depan ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Di laga melawan Laos, Indonesia sebenarnya punya banyak peluang untuk mengunci kemenangan. Namun, penyelesaian akhir yang buruk membuat skor tetap 0-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Andai di laga ini ada gol yang tercipta, jalannya kualifikasi bisa berbeda. Laga melawan Makau memang menghasilkan 5 gol, tetapi semua gol itu lahir bukan dari kaki striker murni. Artinya, lini depan tetap gagal menunjukkan kontribusi nyata. Dan di partai penentuan melawan Korea Selatan, ketidakmampuan striker mencetak gol semakin terasa. Indonesia kalah tipis 0-1, tetapi jelas terlihat bahwa Garuda Muda tidak punya penyerang yang bisa mencetak gol di saat-saat krusial. Kondisi ini semakin disorot ketika diketahui bahwa ketiga striker tersebut juga belum mampu mencetak gol di kompetisi domestik, yaitu Super League musim 202 Mei tahun 2026. Hingga pekan ketiga, Rafael Struijk bersama Dewa United, Hoki Caraka dengan Persita, dan Jens Weven di Bali United, semuanya sama-sama nihil gol. Dari total 9 penampilan yang sudah dijalani ketiganya, hanya ada 1 kontribusi positif, yakni 1 assist dari Jens Weven ketika Bali United bermain imbang melawan Malut United pada 15 Agustus lalu. Catatan ini tentu mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan, karena seharusnya striker muda seperti mereka bisa menjadikan kompetisi domestik sebagai ajang pemanasan sebelum tampil di level internasional. Mari kita bedah lebih jauh satu persatu. Rafael Struijk, striker berusia 21 tahun yang lahir dan besar di Belanda, datang ke Indonesia dengan label pemain keturunan yang punya kualitas Eropa. Ia dibesarkan di Akademi ADO Den Haag dan sempat tampil di level junior Liga Belanda. Kemudian ada Hoki Caraka,
pemain berusia 20 tahun yang sebenarnya dikenal sebagai bomber berbahaya sejak tampil di Timnas U20. Hoki punya gaya bermain yang khas, kuat dalam duel udara, dan punya finishing keras. Ia sering dianggap sebagai striker klasik yang bisa jadi andalan tim. Namun, di Super League bersama Persita, Hoki juga belum bisa mencetak gol. Di Timnas U23 pun sama, performanya menurun drastis. Banyak yang menilai Hoki sedang menghadapi tekanan mental yang berat. Ekspektasi publik begitu tinggi, dan itu bisa membebani seorang pemain muda. Sementara itu, Jens Raven yang masih berusia 19 tahun justru menunjukkan sedikit sinyal positif. Meski belum mencetak gol, Jens berhasil menorehkan 1 assist di Super League, dan dari segi permainan, ia terlihat cukup berani dan punya kreativitas. Memang, pengalamannya masih minim, tetapi justru disitulah letak potensinya. Jika terus diberi menit bermain, bukan tidak mungkin Jens bisa berkembang lebih pesat daripada 2 seniornya. Saat ini, ia memang terlihat paling mending di antara 3 striker tersebut, meski kontribusinya masih jauh dari kata ideal. Sobat Cek Fakta, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa striker-striker muda Indonesia begitu kesulitan mencetak gol? Jawabannya tentu kompleks. Pertama, faktor adaptasi dengan sistem permainan. Timnas U23 yang dilatih Gerald van den Borg mungkin belum menemukan pola terbaik untuk memaksimalkan potensi striker. Kedua, faktor mental. Seorang striker hidup dari gol, dan ketika gol tidak datang, rasa percaya diri bisa hilang. Tekanan dari publik dan media juga bisa memperburuk situasi. Ketiga, faktor kualitas liga. Super League memang mulai menunjukkan perkembangan, tetapi jika tempo permainan masih lebih lambat dibanding liga luar negeri, maka striker muda bisa kesulitan menjaga ketajamannya. Sejarah juga mencatat bahwa Indonesia memang sering kesulitan melahirkan striker lokal yang benar-benar konsisten. Nama-nama besar seperti Bambang Pamungkas dan Boaz Solosa adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Krisis striker ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga wajar jika publik menaruh harapan besar pada generasi baru seperti Struijk, Hoki, dan Jens. Namun, jika mereka pun gagal, tentu menjadi sinyal bahaya bagi masa depan timnas. Meski begitu, kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi. Ketiga pemain ini masih sangat muda. Rafael Struijk baru 21 tahun, Hoki Caraka 20 tahun, dan Jens Raven 19 tahun. Karier mereka masih panjang dan banyak waktu untuk memperbaiki diri. Yang terpenting adalah bagaimana mereka merespons kegagalan ini. Jika mereka mampu belajar dari pengalaman, memperbaiki finishing, meningkatkan mental, dan lebih tajam di liga, bukan tidak mungkin mereka akan kembali bangkit. Bagi pelatih, tentu ini juga menjadi evaluasi penting. Pola permainan harus lebih variatif, dan striker harus diberi suplai bola yang matang. Tidak bisa striker disalahkan sepenuhnya jika lini tengah gagal memberikan umpan berkualitas. Artinya, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada individu. Kedepan, Indonesia akan menghadapi tantangan besar di level internasional, termasuk persiapan menuju kualifikasi Olimpiade maupun SEA Games. Jika masalah lini depan tidak segera diperbaiki, sulit membayangkan Garuda Muda bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Oleh karena itu, pembinaan striker muda harus lebih serius, baik melalui kompetisi, akademi, maupun kesempatan bermain reguler di klub. Sobat Cek Fakta, kisah 3 striker U23 Indonesia yang belum bisa mencetak gol ini memang mengecewakan, tetapi sekaligus menjadi alarm penting bagi kita semua. Regenerasi striker tidak bisa instan, butuh waktu dan kesabaran. Jens Raven dengan 1 assist mungkin terlihat lebih baik dibanding 2 rekannya. Tetapi jelas belum cukup. Rafael Struijk dan Hoki Caraka harus segera bangkit jika tidak ingin tenggelam dalam ekspektasi publik. Demikian ulasan panjang kita kali ini. Semoga menjadi bahan refleksi bagi seluruh pihak yang peduli dengan sepak bola Indonesia. Jangan lupa, dukungan kita sebagai supporter juga penting. Kritik memang perlu, tetapi jangan sampai menjatuhkan mental pemain. Mari kita terus dukung Garuda Muda agar bisa kembali bangkit dan memberikan prestasi membanggakan di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like,
share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia olahraga dan fakta-fakta terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan tetap semangat mendukung Garuda Muda.